لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Masih di News Pagi pemirsa, jemaah lansia kerap tersesat atau tertinggal saat menunaikan ibadah haji. Untuk itulah tim penanganan krisis dan pertolongan pertama jemaah haji disiagakan untuk mengatasi beragam kendala yang dialami jemaah haji. Tim Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jamaah Haji atau PKP3JH Sektor Khusus Masjid Nabawi membantu jemaah yang kehilangan atau terpisah dari temannya. Itu adalah Mukhtar Nasution, 82 tahun, jamaah asal Mandaling Natal, Embarkasi Kuala Namu. Mukhtar tertinggal temannya saat duduk di pelataran hotel. Mukhtar yang kebingungan kemudian bertemu dan dibantu oleh tim PKP3JH. Beliau tadi duduk, kemudian beliau bertiga. Setelah duduk, beliau naik, ternyata temannya sudah nggak ada. Nah, saat beliau sudah nggak ada, beliau masuk ke jalan raya. Jalan ke depan kita ambil, tanyakan ada apa. Ternyata problemnya begitu dan tertinggal oleh rekan-rekannya, teman-temannya, jemaah yang lain. Kita amankan dulu. Kita amankan di tempat yang bisa kondisinya baik beliaunya secara psikologisnya. Kemudian kita tanyakan beliau dari mana jemaah tersebut, tinggal di mana, nomor paspornya ada di gelang. Kemudian kita arahkan dia supaya tenang, menenangkan jamaah. Setelah beliau tenang, kita tanya nama, kloter berapa, jamaah dari mana asalnya. Kemudian penanganannya nanti kita tunggu jamaah yang lain yang kloternya sama seperti beliau, kampungnya sama atau asalnya sama. Beliau dari Mandaling Natal, itu Medan. Di sekitar Masjid Madinah, jamaah yang tersesat dan terlepas dari rombongannya kerap terjadi. Tim PKP3JH selalu siap untuk membantu jamaah Indonesia yang mengalami beragam kendala. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, berada di kota suci Mekah saat menunaikan ibadah haji nampaknya tidak sempurna jika tidak membeli cenderamata atau oleh-oleh khas Arab Saudi. Toko oleh-oleh yang berada di kawasan Sektor 9, kawasan Jarwal, Mekah di sini menjual barang yang relatif murah harganya dan yang pasti tidak membuat kantong Anda bolong. Sejumlah jemaah calon haji Indonesia asal Embarkasi Medan, Sumatera Utara berburu oleh-oleh khas Arab Saudi di salah satu pusat penjualan cenderamata yang berada di kawasan Jarwal, kota suci Mekah, Arab Saudi. Berbagai cenderamata atau buah tangan tersedia di toko oleh-oleh yang berukuran minimalis ini. Sejumlah barang seperti peci, tasbih, cincin, gantungan kunci, serta dompet dijual dengan harga miring mulai dari 2 rial Arab Saudi hingga 10 rial. Para pemburu pernak-pernik khas Arab ini mengaku sengaja membeli buah tangan yang akan dijadikan oleh-oleh untuk sanak keluarga di tanah air. Dari oleh anak-anak lah. Ini dompet macam-macam lah. 2 rial. 2 rial. Untuk apa, Bu? Oleh-oleh buat kampung Labuan Batu, Randuk Rapat. Buat oleh-oleh saudara famili. Yang tanggal juga di sana Hambat Jai. Baluta. Ibu belanja apa aja? Belanja tasbih, gelang anak-anak. Salahnya berapa? Banyak. Puncak Haji Akbar pada 9 Zulhijjah sendiri masih kurang lebih sekitar 2 pekan ke depan. Indonesia mendapatkan kuota terbesar sebagai pengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tosari, iNews melaporkan. Udah seru banget ya berburu oleh-oleh gitu khas haji. Iya. Kalau Bremana sendiri nih paling suka dapat oleh-oleh apa nih dari yang haji?
Sebenarnya sih nggak suka atau nggak suka ya, tapi ya karena dikasihnya itu ya kita ambil aja kan. Biasanya sih kacang Arab, kalau nggak kurma gitu kan. Cuma aku penasaran ya sebenarnya ini yang di sini sama yang di sana bedanya apa ya? Kan di sini Tanah Abang kan juga banyak ya. Tapi aku bingung tuh yang beda apa? Mungkin pride-nya kali ya. Kayak ini aku bawa langsung dari Arab Saudi gitu kan ya. Betul. Tapi emang kalau kita misalnya ada saudara atau kerabat gitu yang pulang haji gitu ya kan sering banget ya ngasih kayak oleh-oleh gitu. Kalau aku sukanya itu biasanya dikasih perhiasannya gitu loh. Oh, perhiasan. Perhiasannya lucu-lucu. Emang dasar nih cewek-cewek suka perhiasan. Tapi perhiasan ini beneran emas atau bukan ya? Tapi kan seneng aja kan perempuan ya suka namanya yang bling-bling lah. Gitu. Oke lah. Misalnya, tapi apapun oleh-olehnya yang jelas teman-teman kita yang haji, terutama nanti Mbak Dewi ya, bawa oleh-oleh juga ya. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Masjid Apung di Jeddah, Arab Saudi semakin cantik setelah direnovasi. Ya, di sini banyak jemaah asal Indonesia yang beribadah sekaligus mengabadikan momen istimewanya di masjid yang dibangun di tepi Laut Merah. Berada di Jeddah, Arab Saudi tidak afdol jika kita tidak mengunjungi Masjid Ar-Rahman atau yang biasa disebut Masjid Apung. Ya, terletak di atas Laut Merah, masjid ini ramai dikunjungi jemaah asal Asia dan Eropa. Dibangun pada tahun 1985, Masjid Apung seluas 2.400 meter ini semakin indah dengan wajah barunya. Renovasi tidak menghilangkan ciri khas bangunan yang menjadi identitasnya sebagai Masjid Apung pertama di dunia. Salah satunya lukisan kaligrafi Al-Quran dengan beragam jenis khat seperti diwani, rikah, dan nasi. Selain itu, masjid ini memiliki 52 kubah, 23 payung, dan 56 jendela yang indah. Masjid ini kerap dikunjungi jemaah asal Indonesia. Mereka datang untuk beribadah, bersuah foto, atau sekedar melepas lelah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ma'ruf El Rumi, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita ke informasi lainnya pemirsa. LPSK telah menetapkan restitusi atau uang ganti rugi atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora sebesar 100 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh tersangka Mario Dandi. Sementara restitusi tersebut kemudian diajukan oleh LPSK ke pihak jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah selesai melakukan penghitungan ganti rugi atau restitusi yang sebelumnya diajukan oleh korban penganiayaan yakni David Ozora dalam permohonan perlindungan. Dari hasil akumulasi, LPSK menetapkan bahwa tersangka penganiayaan Mario Dandi harus membayarkan ganti rugi senilai 100 miliar rupiah ke David Ozora atas tindakan penganiayaan sadis yang dilakukannya di wilayah Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Besarnya restitusi berdasarkan pada akumulasi kerugian yang dialami korban dan keluarga, mulai dari biaya perawatan di rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit, dan hilangnya pendapatan orang tua korban lantaran harus merawat buah hatinya. Sementara hasil penghitungan restitusi tersebut telah diajukan oleh LPSK kepada pihak penyidik serta jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan di persidangan. Memang jumlah yang kami perhitungkan adalah 100 miliar lebih pada waktu yang kemarin. Nah, komponen yang kami perhitungkan adalah pertama berkaitan dengan biaya perawatan anak korban selama di rumah sakit. Termasuk di sini juga ada biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari keluarganya, karena keluarganya juga setiap hari ada di situ, setiap 24 jam ya ada di situ, jadi membutuhkan biaya tersebut. Kemudian ada juga komponen kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, karena pada masa itu orang tua anak korban tidak bekerja, meninggalkan pekerjaannya selama waktu tertentu. Diketahui Mario Dandi melakukan penganiayaan berencana bersama-sama dengan Shane Lucas dan anak perempuan berinisial AG. Kini Mario Dandi dan Shane Lucas masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sedangkan tersangka AG telah divonis 3,5 tahun penjara ingkrah dan telah dijebloskan ke LPKA Tangerang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kuasa hukum terdakwa Mario Dandi, Andreas Silitonga dalam sidang lanjutan kemarin meyakini bahwa tidak ada unsur perencanaan dalam penganiayaan kliennya terhadap David Ozora. Menurut Andreas juga ada perencanaan penganiayaan yang dilakukan Mario seharusnya dilakukan bukan di tempat terbuka. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi berjumlah 5 orang yang merupakan security komplek Green Permata. Usai persidangan, dari keterangan para saksi, kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Silitonga mengaku semakin yakin bahwa tidak ada unsur perencanaan dalam penganiayaan ini. Andreas menyampaikan bahwa kliennya tersebut sempat ingin berbicara dengan David di teras rumah dan kemudian pindah keluar lantaran tidak diperbolehkan. Menurutnya, jika memang ada perencanaan atau penganiayaan yang dilakukan Mario, seharusnya dilakukan bukan di tempat terbuka. Dari saksi-saksi yang ada ini, ya saya secara pribadi semakin yakin lagi bahwa sungguh sangat bisa diperdebatkan masalah perencanaan itu. Karena yang pertama, mereka itu datang ke rumah itu, ya, mau bicara itu di teras gitu loh. Mau bicara itu di teras, cuma tidak diperbolehkan sama pemilik rumah. Ya, jangan di sini. Pindahnya pun itu ke belakang mobil. Tadi saksi-saksi satpam yang bekerja di situ menyatakan bahwa ini rumah, ini tempat kejadian, ini mobil. Jadi kalau memang mau direncanakan ya di sini dong, ngumpet dong di belakang mobil. Sementara itu, tim kuasa hukum dari terdakwa Shane Lucas pun menganggap seluruh kesaksian para saksi merupakan hal positif untuk Shane. Kuasa hukum Shane Lucas Happy Silitonga mengatakan bahwa dari keterangan saksi tersebut tidak ada yang mengarah pada pembuktian seperti yang didakwakan oleh JPU. Sidang hari ini bagi kami hal yang positif untuk Shane ya. Karena saksi-saksi yang diajukan saat ini adalah setelah terjadinya penganiayaan dan pasca terjadinya penganiayaan itu apa upaya yang dilakukan oleh Shane. Jadi banyak juga saksi-saksi ini kan tidak mengetahui soal kejadian peristiwa penganiayaan itu. Jadi bagi kami tentang persidangan ini ya sesuai dengan yang kami inginkan. Pekan depan terpidana anak atas nama AG direncanakan akan memberikan kesaksian dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Juni mendatang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Bansos sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah melalui Kementerian Sosial disalurkan untuk warga penerima bantuan di daerah istimewa Yogyakarta. Bantuan dibagikan kepada puluhan ribu KPM yang tersebar di 6 wilayah di DIY. Penyaluran bantuan dilakukan di kantor pos cabang utama Yogyakarta. Alokasi bansos sembako dan PKH yang diberikan pemerintah sebanyak 23.733 KPM yang tersebar di 6 wilayah DIY. Ini terbagi dari Kota Jogja 2.754, kemudian Sleman 3.263, dan Kabupaten Bantul sebagian 2.876. Selebihnya di wilayah KC Jogja ini ada Wates 3.000, Bantul 5.000, dan Wonosari Jogja 6.000. Dalam penyalurannya, PT Pos Indonesia menggunakan 3 metode, yaitu pencairan di kantor pos cabang pembantu, penyaluran di komunitas, dan pengantaran langsung ke tempat tinggal KPM atau dikenal dengan istilah door to door. Dari rumah ke rumah itu kan ada yang rumahnya pinggir kali atau dekat makam gitu, jadi kita cari-carinya tuh ya, tapi itu kan semuanya amanah ya, kita harus ke rumahnya tepat dengan sasarannya. Dari pihak kantor pos ya, itu mendatangi rumah kami. Dapat bantuannya dari bantuan sembako, besarannya sebesar Rp600.000. Nanti ya mungkin saya gunakan untuk beli
sembako juga, beli beras. Nah, ini bagus untuk membantu menopang ekonomi dari Pak Sugimin. Ya untuk misalnya beli sembako atau keperluan sehari-hari lainnya. Ya mungkin bisa juga untuk beli obat atau apa. Kalau untuk keperluan lain selain sembako misalnya. KPM akan diminta untuk menunjukkan KTP dan surat pemberitahuan yang dibagikan kelurahan, lalu pencocokan data baik wajah dan NIK. Jika sudah sesuai, KPM akan diminta untuk melakukan pengambilan foto yang diakhiri dengan proses pembayaran. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo Kota Medan memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sementara relawan perempuan dan anak Partai Perindo Kediri melakukan konsolidasi bersama dengan Bacalek Partai Perindo. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo Medan beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara. Audiensi ini dilakukan untuk berkoordinasi serta melakukan pendampingan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. RPA Partai Perindo juga mengajukan permohonan restitusi terhadap pelaku pelecehan seksual sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sangat saya apresiasi. Ya, saya berharap bahwa terkait secara khusus masalah-masalah kejahatan terhadap anak bisa juga kita bekerja sama untuk terus didampingi juga. Kejaksaan Labuan Dede telah menerima berkas ini, ya kan? Merespon dengan baik, kemudian sedang mempelajari dan menelaah serta mengkaji dari berkas ini. Sementara Ketua Umum RPA Perindo sekaligus Bacalek Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur, Jenny Latumahina, mengenalkan penerapan kampanye digital sebagai salah satu strategi pemenangan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sehingga kita bisa memadukan antara kampanye digital maupun yang secara kita dapat lakukan turun ke masyarakat untuk menyentuh emosi mereka. Jadi bagaimana pentingnya kampanye di sosial media, bahwa memang di zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas daripada media sosial. Konsolidasi digelar untuk menghasilkan komitmen dan kerjasama para kader untuk pemenangan Partai Perindo dalam pemilu 2024 nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Pusat menjajaki kerjasama dengan MNC Group terkait penanganan stunting. Kerjasama dilakukan untuk menekan stunting atau kronisnya asupan gizi pada anak di Jakarta Pusat. Mendukung instruksi Presiden menurunkan angka stunting hingga 14%, pemerintah Kota Jakarta Pusat menjajaki kerjasama dengan MNC Peduli. MNC Peduli sebagai unit MNC Group dipilih menjadi salah satu kolaborator yang dinilai mampu dalam membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Dalam kerjasama akan memaparkan sejumlah program kolaborasi hingga bisa terrealisasi untuk kelompok yang tepat sasaran. Program kerjasama terkait penurunan angka stunting khususnya di Jakarta Pusat. Melalui kegiatan kolaborasi ini kita berharap ada ikut ambil bagian para kolaborator untuk sama-sama mengentaskan atau menekan angka stunting yang di Jakarta Pusat. Saya rasa ini baik dan menurut saya juga kewajiban dari dunia usaha yang berada di sini, karena bagaimanapun kalau lingkungan kita itu lebih baik ya akan baik buat semua. Bahkan tadi saya bilang kalau perlu nanti diekspos ya kegiatan ini di media supaya bisa menjadi contoh bagi wilayah yang lain. Jakarta Pusat sendiri telah berhasil menurunkan angka stunting dari 3% menjadi 2,9%. Angka ini akan terus turun dengan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk MNC Peduli. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atania. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.